Petugas memperketat pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang terindikasi melakukan perjalanan mudik. Polisi memastikan meski sejumlah titik penyekatan sempat dibuka, hal ini bukan berarti kendaraan akan lolos dari penyekatan lainnya. Sebuah video viral di media sosial saat barikade larangan mudik diterobos sejumlah pemotor. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam di jalur alternatif Jalan Baru, Karawang, Jawa Barat. Petugas terpaksa memindah road barrier yang sebelumnya menjadi garis penyekatan. Momen haru terjadi dalam acara pelantikan 600 brigadir muda di Sekolah Polisi Negara SPN Batua, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 6 Maret 2018. Seorang bapak berusia 45 tahun bernama Syamsuar tak kuasa menahan air mata ketika menyaksikan anaknya Asrul yang akhirnya dilantik sebagai brigadir muda polisi. Pria yang berprofesi sebagai tukang pecah batu tersebut seakan masih tak percaya anaknya kini memiliki pangkat di lembaga kepolisian. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan ekonomi, anaknya akhirnya membuktikan bisa lulus sekolah Bintara Muda. Tangis haru dan bangga semakin pecah ketika Bribda Asrul tiba-tiba bersungkur untuk mencium kaki sang ayah. Syamsuar patut berbangga, anak tukang pecah batu tersebut akhirnya berhasil mengangkat derajat orang tuanya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Ya? Kenapa senang? Asrul resmi dilantik menjadi brigadir muda setelah sekitar 7 bulan menjalani pendidikan di SPN Batua. Sambil terisak di samping Kepala SPN Batua Kombes Pol Fajarudin, Syamsuar mengaku tidak diminta membayar biaya pendidikan anaknya selama di sekolah polisi. Saya bangga, anak saya dari polisi, saya bangga anak saya mengangkat derajat saya. Ya selama ini siapa bilang, polisi itu bayar? Tidak, temu saya tidak bayar. Saya bilang polisi itu bayar. Artis Indonesia yang dulunya kaya raya, sekarang jatuh miskin. Rumah, mobil mewah, perhiasan, hingga baju dan tas brand seolah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari seorang artis. Tetapi ternyata kehidupan yang bergelimang harta itu tak selamanya bisa dinikmati sepanjang hidup mereka. Berikut deretan artis Indonesia yang dulunya kaya tetapi kini sangat memprihatinkan. Yang pertama ada Enun Tile. Pria yang akrab disapa Pak Tile ini banyak dikenal oleh publik saat membintangi serial Sidul Anak Sekolahan. Namun sayangnya di masa tua jatuh miskin dan harus rela hidup di gubuk kayu yang berada di pinggiran sungai. Rumah sederhana yang ia tinggali pun harus disewa sebesar Rp50.000 per bulan. Selain itu, ia harus menghidupi istri dan 8 anaknya. Pak Tile mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1995. Yang kedua ada Babang Triyono. Bagi anak era 90-an tentu kenal dengan sosok yang satu ini karena dia pemeran kentung teman si Ucil dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul yang sangat hits tahun 90-an. Namun kesuksesannya tidak bertahan lama. Pada tahun 2010, ia mengidap sakit stroke dan dia pernah ditemukan oleh petugas Dinas Sosial Yogyakarta dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dia hidup di sebuah kontrakan kecil dengan perlengkapan seadanya. Kini pria yang sangat jenaka ini sudah mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2015 silam. Laila Sari, artis yang dikenal dengan keceriaannya di masa kejayaannya, bahwa dia artis yang bergelimang harta. Namun, lantaran suami dan ibundanya sakit secara bersamaan, hartanya pun terkuras habis untuk biaya pengobatan. Untuk bertahan hidup sebelum meninggal dunia, perempuan yang akrab disapanya Laila ini membuka warung kecil untuk menyambung hidupnya. Ternyata artis Indonesia yang telah masuk dunia hiburan sejak 1955 itu menyisakan cerita pilu saat meninggal. Meninggalnya Laila Sari atau juga dikenal dengan Nelly pada 20 November 2017 memang menyisakan kesedihan.
seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai.